maupun di luar. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah bergabung dengan Wadir Reskrimum Polda Jawa Barat AKBP Azhari Kurniawan. Selamat siang Pak Azhari. Selamat siang Bang. Ya. Pak Azhari, ini polisi mengungkap korban dari kejahatan seksual ini berjumlah ada 3 orang. Nah, satu korban merupakan penunggu pasien yang sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Lalu ada 2 korban lainnya yang disebut sebagai pasien rumah sakit. Nah, apakah kedua korban ini sudah melaporkan pada pihak kepolisian sejauh ini, Pak? Silakan. Terima kasih Bang. Selamat siang. Selamat siang. Menjawab yang pertama bahwa untuk kasus dokter PPDS ini di Polda Jawa Barat baru menerima laporan terkait yang kemarin dengan korban inisial FH. Jadi untuk dugaan korban yang lain untuk sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan secara resminya, sehingga dalam hal ini kami masih mendalami berdasar dari keterangan-keterangan saksi-saksi maupun tersangka. Demikian. Baik, Pak, lalu apakah ada kemungkinan jumlah korban akan bertambah sejauh ini seiring dengan penyidikan yang masih berjalan? Tentunya sesuai dengan temuan kita akan terus kita dalami ada tidaknya korban yang lain, Bang. Jadi kami masih mendalami. Jadi mohon waktu, semoga kita bisa segera menuntaskan perkara ini. Dalam hal ini adalah menemukan korban yang lain. Baik, lalu bagaimana polisi ini memastikan bahwa pelaku ini melakukan aksinya seorang diri begitu, Pak? Tentunya dari alat bukti yang sudah kita kumpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban tentunya, kemudian berdasarkan keterangan tersangka dan juga temuan barang bukti yang ada, termasuk juga adanya CCTV yang ada di rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita untuk saat ini memastikan bahwa pelakunya baru tersangka PAP. Jadi untuk saat ini bisa dipastikan ini pelakunya 1 orang begitu dalam penyidikan. Nah, apakah ada kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini? Masih kita dalami ya. Kita dalami, kami belum bisa menyimpulkan, tapi untuk saat ini kami baru menentukan tersangkanya 1 orang atas nama PAP. Oke, baik. Ya. Pak Azhari, ini mungkin kita kembali lagi. Pak Azhari, bisa Anda jelaskan seperti apa sebetulnya kronologi kejadian ini, Pak? Kronologi kejadian yang menimpa korban FH, seperti kemarin yang sudah kita sampaikan juga pada saat rilis bahwa korban FH ini mendampingi pasien, dalam hal ini orang tuanya atau bapaknya, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian tanggal 18 Maret 2025, kemudian dalam hal ini karena pasien bapaknya ini adalah membutuhkan transfusi darah, sehingga oleh tersangka si korban FH ini diminta untuk mendonorkan darah, sehingga setelah disampaikan untuk mendonorkan darah, kemudian dilakukan tindakan untuk pengambilan darah, ya, yang dilakukan oleh si tersangka. Namun dalam prakteknya ternyata korban FH ini dibius, kemudian malah dilakukan kekerasan seksual pada saat korban FH ini tidak sadarkan diri. Demikian, Bang. Baik, itu untuk yang satu ya, korban yang satu ini, Pak. Kalau misalnya untuk yang 2-nya lagi ini kan, Pak, masih ada gitu. Nah, ini apakah pelaku melakukan aksinya dengan modus yang sama begitu, dibius atau seperti apa, Pak? Kita tidak bisa menduga-duga karena sampai dengan sekarang belum ada laporannya, ya Bang. Jadi nanti walaupun memang sudah ada laporannya dan dari hasil penyelidikan fakta-fakta di lapangan tentunya akan kita segera sampaikan
seperti apa kronologisnya. Tapi kalaupun memang terjadi, ya bisa diduga sama, modusnya mungkin sama dengan dibius. Baik. Tapi kalau dari rumah sakit sendiri, apakah sudah memberikan fakta-fakta terbaru terkait dengan hal ini, Pak Azhari? Fakta yang mana maksudnya? Fakta-fakta baru maksudnya dari pihak rumah sakit, baik melalui CCTV atau barang-barang lain yang ditemukan di lokasi. Tentunya pihak rumah sakit bekerja sama dengan baik dengan pihak Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini, Bang. Apakah sudah ada update terbaru dari rumah sakit, Pak? Belum. Jadi baik. hari ini pun juga penyidik kami berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tapi kalau dari informasi yang Anda dapatkan, Pak, ini apa yang memicu pelaku sampai melakukan aksi keji ini, Pak? Kemarin sudah disampaikan pada saat rilis bahwa ada kecenderungan perilaku menyimpang dari si tersangka ya, sehingga tega untuk kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap pendamping pasien di rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih AKBP Azhari Kurniawan, Wakil Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini. Kita harap kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan kami bisa mendapatkan update selanjutnya dari Anda, Pak Azhari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Pak.